Iya, baik Pak. Saya beranjak ke persoalan lie detector Pak. Lie detector ini heboh akhir-akhir ini dan jadi bahan kemana-mana dan melebar kemana-mana Pak. Nah, terkait lie detector Pak, Ya, dalam sistem pembuktian pidana kita, seperti apa dipandangnya Pak? kalau lie detector kalau dilihat dalam pasal 184 KUHP itu kan tidak termasuk ada di sana. Karena itu kalau ahli memahami lie detector yang asal muasalnya itu kalau dasarnya itu berasal dari peraturan Kapolri begitu, maka ahli memahami lie detector itu adalah satu instrumen untuk keperluan penyidikan. Bagaimana penyidik bisa lebih memahami perkara yang sedang dihadapi berkaitan dengan pemeriksaan para saksi, ya. Para saksi dan juga tersangka. Apakah keterangan yang diberikan oleh para saksi itu punya konsistensi tertentu, yang disebut tadi ada kebohongan atau tidak. Nah, itu kan hanya instrumen di dalam pemeriksaan, tetapi ahli memahami itu bukan salah satu alat bukti. Tetapi kalau hasil dari lie detector itu dilakukan dengan prosedur yang benar, masih mungkin dimanfaatkan untuk dinilai oleh ahli yang mempunyai kompetensi untuk bisa membaca dan kemudian menerjemahkan hasil dari lie detector itu. Dengan demikian yang dipakai sebagai alat bukti bukan hasil dari laporan lie detectornya tadi, tetapi adalah pembacaan dari itu. Ya, baik Pak, saya lanjutkan Pak. Masih terkait dengan keabsahan alat bukti, dikaitkan dengan yang Bapak barusan terangkan mengenai lie detector. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 13 Perkapolri nomor 10 tahun 2009 dijelaskan mengenai persyaratan pemeriksaan dengan poligraf Pak. Saya bacakan di ayat 2-nya itu, syaratnya antara lain adalah sehat jasmani dan rohani, kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Nah, jika salah satu syarat yang ada di Perkapolri itu kemudian tidak terpenuhi untuk kemudian dilaksanakan tes poligraf, seperti apa dipandangnya? Ya, jadi begini, Perkapolri itu sebenarnya adalah peraturan yang dipahami oleh ahli itu sebagai peraturan yang sifatnya adalah peraturan yang sifatnya untuk aturan teknis untuk melaksanakan KUHP. Dengan demikian, kalau ahli memahami di dalam peraturan Kapolri itu ada ketentuan tentang prosedur pemeriksaan tertentu, salah satunya untuk melakukan poligraf itu harus ada persyaratan harus dipenuhi. Itu maksudnya adalah kalau persyaratan itu dipenuhi, prosedurnya itu diikuti, maka diharapkan hasilnya menjadi sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan itu. Karena itu ketika pemeriksaan melanggar ketentuan proseduralnya yang dilakukan secara internal di kepolisian, berarti kan melanggar prosedur. Prinsip di dalam hukum acara pidana itu kan tidak boleh ada satu proses tanpa prosedur. Memeriksa itu proses. Nah, karena itu prosedurnya harus diikuti. Kalau itu prosedurnya untuk melakukan proses itu sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu yang diperiksa sehat, maka itu harus dilewati dulu dan seterusnya. Dengan demikian, maka ketika proses dilakukan tanpa prosedur berarti itu adalah sesuatu yang tidak sah. Karena itu proses itu harus